Ini perbuatan kamu lagi, Trian? Hah? Enggak, saya nggak ngelakuin ini. Terus ini apa? Saya nggak mungkin ngelakuin ini. Saya juga lagi cari tahu kok siapa yang nyebarin ini semua. Kamu bilang ke saya, kamu akan bikin berita ini gak kemana-mana. Tapi kenyataannya sekarang semua foto kita ada di mana-mana. Dan kamu bilang ke saya, kamu udah hilangin semua buktinya. Terus ini apa? Berarti ini ulah kamu dong? Kamu bisa tenang dulu gak? Tenang? Gimana caranya saya bisa tenang ya? Saya itu nggak akan ngebiarin kamu untuk nanggung ini semua sendirian, Nadila. Saya juga berusaha kok. Oke, saya bisa jelasin ke kamu, tapi nggak di sini. Ikut saya sekarang. Oh kenapa? Biar kamu bisa ngatur omongan kamu lagi. Bukan gitu, Dil. Kita tuh lagi di kantor. Saya nggak mau orang denger dan jadi salah paham. Dan kita butuh ruang untuk ngomong berdua dengan tenang. Ikut saya. Ayo, Dil. Please. Jelasin ke saya sekarang. Saya tuh nggak bisa bergerak, Dil. Saya dilarang untuk mengusut kasus ini. Terus? Jadi selama ini diam aja? Membiarkan kasus ini bergulir gitu aja? Loh, posisi kita kan sama. Posisi saya dan kamu itu sama. Saya juga nggak tahu apa yang terjadi di malam itu. Dan keluarga saya mengambil alih semua pencarian di kasus ini. Keluarga? Oh, ternyata dari dulu emang gitu kamu ya? Selalu sembunyi dan berlindung di balik keluarga kamu yang berkuasa itu. Dulu waktu kasus adik saya, Kamal, kamu juga gitu? Kabur, kasih uang, terus menganggap nyawa adik saya bukan apa-apa. Sekarang terulang lagi ke saya. Trian, kamu itu bukan apa-apa ya tanpa uang keluarga kamu. Emang percuma minta pertanggungjawaban pengecut kayak kamu. Oke. Saya minta maaf sama kamu. Saya akan bertanggung jawab untuk semuanya. Maaf kamu itu nggak berarti apa-apa. Hidup saya udah hancur. Puas kamu. Ya, kamu tenang dulu. Apaan sih? Kamu tenang dulu. Itu Bu Adila sama Patrian tuh. Iya Pak, lagi ngapain Pak? Tolong Pak, bisa dijelasin nggak Pak? Pak, tolong Pak penjelasannya Pak. Pak, tolong klarifikasi Pak, lagi ngapain Pak? Apakah ada hubungan Pak di sana? Pak, tolong klarifikasi Pak, lagi ngapain Pak? Apakah ada hubungan Pak di sana? Sorry, maaf, permisi ya, maaf. Mbak Adila, tolong. Satria itu Adila sama Patrian ya? Dan kamu mau kemana? Aku mau sendiri dulu. Dani, kamu tahu kan ada aku di sini. Please jangan pendam semuanya sendirian. Kamu bisa cerita apapun ke aku, ya?
hidup saya itu udah bener-bener selesai, Pak. Adila, saya ngerti. Saya juga ngerti kamu pasti lagi ngerasa seakan-akan semua masalah ini lagi nggak ada jalan keluarnya. Tapi saya punya solusi kok. Maksudnya? Solusi yang pastinya kalian pada nggak suka. Dan pasti kalian nggak mau pada denger. Tapi saya mohon dengerin dulu rencana saya ya. Nih. Pasti deh kan? Berita ini udah nggak bisa dicegah lagi. Dan udah melebar kemana-mana. Dan yang kena imbasnya itu kantor. Dan sekarang image perusahaan rusak. Apa maksudnya, Pak? Jadi satu-satunya cara buat ngeredam ini semua itu adalah untuk kalian menikah. Lu yang serius aja, Ndra. Menikah? Kok menikah sih? Nggak. Pasti ada cara lain kan? Adila, saya juga nggak mau kok bikin kamu terpaksa untuk menikah sama saya. Ndra, lu cari caranya. Dengerin dulu ya. Gue nggak peduli, lu mau bayar orang kayak lu mau beli saksi, apapun itu lu lakuin lah. Masa nggak bisa sih? Lu jangan pikirin diri lu sendiri dong, Mas. Lu pikirin perusahaan. Dan semua yang udah terlibat dan kerja di perusahaan ini, lu tuh CEO, Mas. Kalau lu mikir kayak gitu, tandanya lu biarin semua orang yang di sini dan perusahaan itu tenggelam bareng sama lo. Gue tahu situasi ini sekarang itu sama sekali nggak ideal buat kita semua. Tapi ini satu-satunya cara buat redam skandal ini. Gue janji kok, gue bakal nemuin siapa pelakunya. Tapi gue mohon ikutin rencana gue. Dengan cara apa? Ini mohon maaf banget, tapi kalian tunjukin ke publik kalau kalian tuh udah tunangan atau kalian akan menikah. Karena ini akan meredam skandal dan menjadi apa? Masalah internal kalian. Jadi solusinya nyuruh saya nikah sama laki-laki yang udah hancurin hidup saya ya, Pak? Adila, saya mohon maaf ya. Tapi itu benar-benar satu-satunya cara buat, bahkan buat nyelamatin martabat kamu, Adila. Coba kamu pikirin orang tua kamu. Ayah, ibu kamu gimana?